Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan nikmat kesehatan yang kita rasakan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada contoh teladan manusia terbaik kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua terkategorikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berjumpa dengan Ustaz Darsono, kita akan berbicara tentang masalah adab buang air. Di dalam Islam, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengatur segala halnya. Dari sejak kita tidur sampai kita bangun, semua diatur dalam Islam, termasuk ketika kita masuk ke dalam kamar mandi atau ada keperluan berkaitan dengan masalah buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Islam mengatur itu semua untuk bagaimana agar hal itu menjadi ibadah bagi kita. Jadi bagaimana buang air kecil, buang air besar itu tidak hanya sebatas menunaikan hak tubuh kita, tetapi juga bagaimana itu bisa menjadi bernilai pahala bagi kita. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti bagaimana contoh Rasulullah SAW dalam mengimplementasikan adab atau mempraktekkan adab bagaimana buang air kecil, buang air besar dalam Islam. Nah, hari ini kita akan sedikit berbicara terkait dengan masalah adab buang air. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya buang air itu adalah merupakan nikmat dari Allah yang sangat besar. Coba kita bayangkan, jika seandainya kita tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, yang terjadi adalah kita akan dibawa ke rumah sakit dan akan diberikan obat oleh dokter sehingga kita bisa buang air besar atau buang air kecil. Itu sangat menyakitkan. Dan kalau tidak bisa keluar, yang terjadi adalah kita akan meninggal pada akhirnya dengan kondisi yang sangat menyakitkan sekali. Ini artinya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa buang air besar dan buang air kecil. Nah, agar nikmat ini bisa bernilai pahala, kita harus mencontoh Rasulullah tentang bagaimana cara beliau ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, adab-adabnya sebagai berikut, teman-teman, bisa diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah menutup aurat dan menjauhi tempat dari keramaian manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buang air kecil, pastikan mencari tempat yang jauh, yang tidak terlihat oleh manusia, bisa ke dalam toilet. Jadi tidak boleh kita pipis sembarangan, maaf, di tempat terbuka yang orang lalu lalang di sana, itu tidak diizinkan dalam Islam. Cari tempat yang aman. Nabi apabila Nabi ingin buang hajatnya, Nabi akan menjauh dari kerumunan orang banyak, mencari tempat yang sepi yang tidak terlihat oleh orang ketika tidak menemukan toilet misalkan. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua adalah membersihkan najis yang terkena pada pakaian dan tubuh kita. Jadi kalau teman-teman buang air kecil, buang air besar, pastikan membersihkan najis itu dari tubuh kita atau dari pakaian kita jika misalkan mengenai salah satu anggota pakaian yang kita pakai misalkan. Membersihkannya menggunakan apa? Menggunakan air. Jika tidak ada air, kita bisa menggunakan batu. Jika tidak ada batu, kita bisa menggunakan benda padat lainnya seperti tisu dan lain sebagainya. Ini istismar namanya. Nanti akan dibahas di bab yang selanjutnya. Jadi pastikan sebelum kita meninggalkan toilet, kita pastikan kondisi tubuh kita bersih dari najis, pakaian kita bersih, baru kita kemudian ke tempat yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan kemaluan dengan istinja. Istinja itu tadi yang pada saya sampaikan, dengan menggunakan air. Jika tidak menggunakan air, dengan istijmar, menggunakan benda padat seperti menggunakan batu, menggunakan tisu, menggunakan kayu dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk membersihkan tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita hindari, teman-teman, yang harus kita perhatikan atau harus kita hindari dalam hal ketika ada buang air kecil atau buang air besar. Yang pertama adalah kita ditekankan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Misalkan ketika teman-teman sedang buang air kecil di lapangan atau ketika sedang ngecamp di hutan misalkan,
maka tidak diizinkan buang air kecil, buang air besar dengan membelakangi atau menghadap kiblat. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian yang kedua adalah buang air di jalan. Jadi kalau misalkan ada jalanan di mana orang berlalu lalang lewat di sana gitu kan, itu tidak diizinkan kita buang air kecil atau buang air besar karena mengganggu untuk kenyamanan orang yang sedang berjalan gitu. Kemudian yang ketiga adalah buang air di air yang tidak mengalir. Jadi kalau ada genangan air di situ yang airnya tidak mengalir, maka kita tidak diizinkan. Kita harus menghindari buang air kecil atau buang air besar di tempat tersebut. Kita bisa mencari sungai yang mengalir airnya atau danau yang luas, itu boleh digunakan untuk buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang keempat adalah berbicara ketika buang air besar atau buang air kecil. Ini harus kita perhatikan teman-teman. Karena masih banyak di antara kita, di antara teman-teman mungkin di luar sana yang masih berbicara ketika buang air kecil atau buang air besar dengan orang di sekitarnya. Ini yang harus kita hindari. Kemudian yang kelima adalah membawa Al-Quran saat buang air kecil atau buang air besar. Jadi benda-benda seperti Al-Quran itu sebaiknya kita simpan terlebih dahulu, tidak dibawa masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar. Disimpan di tempat yang aman, sehingga sebaiknya kita tidak membawa benda-benda tersebut. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan adalah hal yang dibenci oleh Allah pada saat buang air besar. Tadi sudah diinformasikan bahwasanya berbicara saat buang air kecil atau buang air besar adalah hal yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membawa benda-benda seperti cincin, kalung, jam dan lain sebagainya di mana ada tulisan lafaz zikir di situ, kayak tulisan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya, maka ini dibenci Allah, itu dimakruhkan kita membawa itu ke tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah hal yang disunahkan pada saat buang air kecil atau buang air besar. Disunahkan itu hal yang dicintai, hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menjauhi dari pandangan manusia. Seperti disampaikan di awal, kita mencari tempat yang tersembunyi, yang orang lain tidak bisa melihat, bisa di toilet atau bisa di tempat yang tertutup jika memang tidak menemukan toilet. Kemudian membaca doa ketika masuk ke dalam toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doanya. Kemudian mendahulukan kaki kiri pada saat masuk ke dalam toilet dan mendahulukan kaki kanan pada saat akan keluar dari toilet. Ini adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah doa keluar kamar mandi. Ada banyak doanya. Salah satu adalah ghufranaka. Ini salah satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kurang lebih pemaparan berkaitan dengan adab buang air kecil atau buang air besar dalam Islam. Tentu kita berharap bahwa hal itu tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan tubuh kita atau kewajiban yang harus kita tunaikan, tapi juga bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Demikian materi yang bisa Ustaz Darsono sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.